kaji ya, kaitannya nanti pada apa namanya data yang akan kita olah dari lapangan nanti seperti apa ya responnya. Nah, oke. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang yang pertama ini persamaan apa ya? Ada yang masih ingat? Nah, tadi kan sudah paham sebenarnya. Yang pertama ini persamaan apa? Hukum apa kira-kira? Coba saya tanya nih, Friska. Yang ini apa Friska? Ada nggak Friska ini? Friska Riawanti. Ada. Nah, ini persamaan apa? Gimana? Nah, ini yang agak ini kan kalau ditanya ada yang masih belum paham, nggak semua diam gitu kan. Diam artinya kan paham ya, berarti sudah oke lah. Jadi kan ditanya nggak paham ternyata. Oke, selanjutnya siapa ya? Indri, yang lambat-lambat aja ditanya ya. Kan biasanya yang lambat itu sudah tahu ya harusnya. Ada Indri nggak? Ada, Pak. Oke, silakan. Persamaan apa yang pertama? Diam juga kan? Nah, ini agak mengkhawatirkan. Biasanya yang lambat-lambat ini agak kurang siap belajar sepertinya ya. Oke, ada yang mau jawab nggak? Yang pertama ini persamaan apa? Maxwell Faraday yang bukan, tiga Pak. bukan, Pak? Maksud ketiga tentang apa kira-kira nih? Faraday, Pak. Oke, Faraday. Sip. Siapa tadi yang jawab? Hadian ya? Jimmy, Oke. Pak. Jimmy. Sorry, Jimmy ya. Oke. Sip. Nah, yang kedua ini Ampere. Ampere, Pak. ampere. Yakin ampere? Persamaan Maxwell keberapa ini? Keempat. Keempat. Ini tentang apa? Persamaan ampere atau hukum ampere Maxwell? Yang mana yang benar? Ampere aja atau ampere Maxwell? Gimana? Maxwell. Ya, benar ya, ampere Maxwell. Siapa tadi yang jawab ampere Maxwell? Santa, Pak. Santa, oke. Nah, dari kedua persamaan ini, kemudian nanti kita akan menjabarkan ya, karena kalau kita lihat di sini, ini hubungan antara medan magnet ya dan medan listrik. Nah, hukum ketiga persamaan ketiga Maxwell mengatakan bahwa apa kira-kira? Ada yang masih ingat nggak? Kira-kira apa maksud dari persamaan ini? Ada yang ingat? Tidak ada? Ini hubungan apa dan apa kira-kira? Ayo, siapa ya? Ayo yang mau jawab silakan. Ada Dimas, Astomo. Hadir, Pak. Ini hubungan antara apa dan apa Dimas? Kalau tadi kan yang atas itu kan yang pertama itu persamaan hukum Faraday Maxwell, yang ketiga sama yang sebelahnya itu Ampere Maxwell yang keempat. Jadi kalau misal digabungin itu hubungan antara mereka berdua, Pak, dimana kalau misal kita lihat kan penurunan hukum maksudnya persamaan Maxwell itu kan ada Gauss, duanya Gauss, sisanya itu 3/4-nya Ampere sama Faraday. Jadi ya kalau sekarang itu lagi penggabungan antara Ampere sama Faraday-nya, Pak. Oke, jadi ini gabungan antara Ampere dan Faraday. Sebenarnya saya tanyakan yang pertama aja ya, yang ini. Kau kan lihat kan kira-kira nggak ada yang kelihatan ya sebentar. Oh, nggak bisa kelihatan ya. Kelihatan nggak di layar kalian kursor saya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Kelihatan Pak. harusnya. Atau mungkin saya ganti ini ya lah, warna ya mungkin. Ini kurang jelas kali ini. Kita pakai warna biru aja kalau itu. Nah, yang bagian ini Izin menyatakan. menjawab, Pak. Oke, ya silakan siapa? Wulan, Pak. Wulan, oke. Silakan Wulan. Itu kan medan magnet. Nah, itu tuh perubahan T. Jadi pengaruh medan magnet terhadap waktu.
Oke, kemudian apa yang terjadi ketika ada perubahan magnet terhadap waktu? Akan ada perubahan medan listrik. Oh, akan muncul medan listrik ya, oke lah ya. Nah, yang kedua, yang persamaan Maxwell keempat. Ada yang menjawab? Izin menjawab, Pak. Oke, siapa tadi? Saya Pak Eka Yunita. Eka Yunita ya. Oke, sebentar. Ya, silakan Eka. Kalau menurut saya Maxwell keempat itu tuh mengungkapkan kayak medan magnetnya itu timbul tuh karena perubahan medan listrik tadi Pak, dari yang hukum yang ketiga tadi Pak. Oke, jadi perubahan apa tadi? Yang medan magnet atau gimana? Coba diulangi. Itu Pak, apa medan magnetnya tuh muncul tuh karena perubahan dari medan listrik tadi Pak. Oke, karena ada perubahan medan listrik. Berarti kalau perubahan medan listrik yang bagian mana tuh? Yang ini ya? Ini muncul medan magnet. Oke, nggak salah. Siapa tadi namanya? Siapa namanya tadi? Eka Yunita Pak. Eka Yunita ya. Oke. Ya, ada yang mau menambahkan? Izin menambahkan Pak. Oke, Dimas silakan. Yang bagian kanan atau yang persamaan keempat ampere Maxwell itu secara garis besarnya tuh jadi medan magnetnya itu berubah terhadap waktu sehingga menghasilkan medan listrik Pak. Oke, jadi yang kanan ya, apa tadi bisa diulangi Dimas? Medan magnetnya itu berubah terhadap waktu sehingga menghasilkan medan listrik Pak. Yang ini, yang sebelah kiri atau sebelah kanan? Sebelah kanan Pak, yang persamaan ampere Maxwell, yang ya, Yang ini. ya Perubahan medan apa tadi? medan magnet terhadap waktu Pak. Perubahan medan magnet terhadap waktu di sini medan listrik harusnya. Oh, maksudnya tuh, jadi dia ngasilin medan listrik, Pak. Sedangkan kalau yang awal yang dijawab di kiri itu kan medan magnetnya. Nah, kalau yang di kanan itu medan listriknya dihasilin dari perubahan medan magnet itu terhadap waktu, Pak. Maksudnya gitu. Yang ini. Iya, Pak. Oke, ada yang lain? Ada yang lain yang mau menambahkan? Oh, tadi sudah benar sih dua-duanya, benar sih ya. Ada yang tadi siapa lagi namanya tadi? Eka ya. Ini kita tetapi belum terlalu komplit. Ada yang mau menambahkan? Ada yang mau menambahkan? Tidak ada. Ada penambahan Pak, yang J itu Pak. Oke, silakan Ulan. Gimana Ulan? Coba ditambahkan apa itu J? Itu kan Pak, kalau lihat di kumparan itu kan Pak seperti ada arus yang di udara itu Pak. Bukan, yang mengalir di udara itu bukan Pak. Oke, yang mengalir di udara sepertinya bukan. Oke, ada yang lain? Coba kira-kira gimana maksudnya nih? Ada yang mau menambahkan nggak? Nggak usah takut ya. Ini tidak ada di sini, tidak ada hukuman. Yang ada itu malah kalau jawab bisa dapat nilai tambahan gitu ya. Ada yang lain? Oke. Kalau nggak ada saya tambahkan ya. Jadi persamaan awalnya kalau cuma Maxwell saja ya, gitu berarti karena ada arus. Ini rapat arus ya namanya ya. J. Masih ingat nggak? Saya sudah jelaskan sih harusnya minggu kemarin. Rapat arus. Nah, kalau misalnya ada arus, maka akan menimbulkan medan magnet. Contohnya yang mana? Jadi kalau misalnya mengalirkan arus di kawat, itu akan muncul medan listrik gitu ya. Sorry, medan magnet. Nah, makanya kalau di kabel yang misalnya ada di sutet ya, yang dekat ITERA. Nah, lihat kan kabelnya itu kabel yang tidak terbungkus ya, atau alias disebutnya biasanya kabel telanjang gitu ya. Nah, itu akan menimbulkan namanya radiasi gitu ya. Jadi ada medan magnet yang timbul di sekitar kawat tersebut karena adanya arus listrik yang mengalir. Nah, tetapi Maxwell menambahkan bahwa bukan hanya karena adanya arus listrik juga, tetapi karena adanya perubahan medan listrik terhadap perubahan medan listrik terhadap waktu ya. Jadi adanya perubahan medan listrik ini akan menimbulkan adanya
adanya munculnya medan magnet gitu ya. Oke, bisa dipahami? Bisa ya? Bisa, Pak. Oke. Sip. Nah, kemudian dari kedua persamaan ini saya clear aja dulu ya. Masih terlihat kan ininya? Slide-nya? Masih, Masih ya? Pak. Oke. Nah, dari kedua persamaan ini kemudian kita turunkan ya. Jadi kita ketahui bahwa kalau misalnya sih, ini contoh saja ya. Jadi ada sebuah vektor, ini namanya vektor identitas ya. Ini antara nambah di sini ya, dikalikan dengan nambah di-crosskan dengan nambah cross sebuah vektor gitu ya. Kemudian itu akan sama dengan nambah dalam kurung nambah dot dari f-nya sendiri, vektornya sendiri dikurang dengan nambah kuadrat f ya. Nah, dari persamaan ini kemudian kita mencoba ya untuk melakukan hal yang sama pada salah satu persamaan di atas ya, entah itu mau medan magnet atau medan listrik. Nah, yang saya tampilkan di sini adalah yang ini saja dulu. Nanti yang ini kalian bisa turunkan sendiri ya. Coba nanti ya bisa dikerjakan di rumah. Nah, yang pertama ini kita crosskan ya. Jadi kedua ruas kita cross dengan 16 gitu ya, dikali dengan yang pertama ini berarti 16 cross medan listriknya tentunya di sini. Kemudian yang di sebelah kanan ya, ini di-crosskan dengan ini ya. Di sini minus mu dikali dengan perubahan medan magnet terhadap waktu ya. Nah, kemudian dari persamaan ini kemudian kita bisa sederhanakan ya. Jadi yang ini yang sebelah kanan aja dulu kita sederhanakan ya. Karena yang mu ini biasanya yang kita ambil ya, mu ini tidak terpengaruh karena adanya dimensi gitu ya. Jadi dimensi tidak mempengaruhi si mu ini, sehingga yang kita crosskan sebetulnya cukup yang bagian ini aja, yaitu medan magnetnya gitu ya, karena medan magnet itu kan akan atau tertransmisikan dalam medium 3 dimensi. Nah, sementara ini biasanya karakteristik dari sebuah bahan gitu ya, atau batuan di dalam bumi. Nah, oleh karena itu kita crosskan di sini dengan medan magnetnya saja. Yang bagian kiri, yang mu ini tidak ya. Nah, kemudian, kita ketahui bersama bahwa yang ini ya, ditambah cross medan magnet ya, itu setara dengan J ya, ditambah ya dengan epsilon perubahan medan listrik atau do E per do T ya, perubahan medan listrik terhadap waktu. Nah, masih ingat minggu lalu bahwa J atau rapat arus listrik itu sama dengan sigma dikalikan dengan medan listriknya ya. Jadi ada sigma dot E gitu ya, atau dikalikan dengan medan listrik di sini. Jadi konduktivitas dikalikan dengan medan listriknya, sehingga kita dapatkan persamaan ini. Jadi ini asalnya dari mana? Dari persamaan keempat Maxwell gitu ya. Nah, kemudian kita masukkan juga yang bagian C ini kita ganti dengan sigma dot E gitu ya. Kita masukkan, kemudian selanjutnya kita tinggal turunkan saja. Oke. Jadi kalau kita turunkan di sini berarti kita kalikan ya tentunya dengan nilai do per do T gitu ya. Jadi yang ini, yang sigma ini juga tidak terpengaruh dengan adanya perubahan, tidak terpengaruh oleh waktu ya. Contohnya konduktivitas batuan itu tidak akan dipengaruhi oleh perubahan waktu ya di sini. Artinya dia akan tetap sama gitu ya. Jadi misalnya diukur berapa detik kemudian dia akan sama nilainya, sehingga di sini kita lihat, kita keluarkan ya, keluar di sini menjadi minus sigma dikali dengan mu gitu ya, kemudian dikalikan dengan do E per do T ya. Do E per do T ini perubahan medan listrik terhadap waktu, kemudian dikurang ya, karena ini kita kalikan masuk gitu ya. Jadi tadi masih ingat yang di atas ya, ini sebenarnya kita kalikan ke dalam juga ya. Menjadi di sini yang epsilonnya, di sini epsilon ini tidak terpengaruh juga dengan
perubahan waktu ya. Jadi permittivity di elektriknya di sini juga tidak terpengaruh oleh waktu karena ini merupakan konstanta dari setiap batuan ya. Jadi contohnya batu lempung dan yang lainnya itu berbeda-beda nilai epsilonnya, tetapi tidak dipengaruhi oleh perubahan waktu. Nah, sehingga kita tidak masukkan ke dalam do kuadrat per dt kuadrat gitu ya. Nah, di sini kita lihat bahwa ini merupakan turunan turunan kedua ya, dari medan listriknya. Nah, kita kembali ke persamaan sebelah kanan, sebelah kiri ya. Sebelah kiri ini tadi kita bisa jabarkan ya menjadi persamaan yang masuk di vektor identitas tadi ya. Jadi kita lihat di sini bahwa untuk nilai 16 dikalikan dengan 16 E gitu ya, itu dikurangkan kemudian 16 kuadrat E gitu ya. Nah, dalam kasus ini, yang bagian ini ya, kalau kita berbicara terkait dengan gelombang elektromagnetik di dalam sebuah ruangan gitu ya, ruang hampa, ini hasilnya akan sama dengan 0. Sehingga kita lihat persamaannya ini kita bisa sederhanakan, hasilnya sama dengan 0, berarti kita tinggal punya yang bagian ini ya. Jadi kita punya yang bagian ini. Nah, kemudian kedua ruasnya kita kalikan dengan -1 ya. -1 dikali dengan minus di sini 16 kuadrat E gitu ya. Kemudian -1 dikali dengan minus konduktivitas, kemudian 1 kali ya, Nurasisa gimana? Mu E gitu ya, maka ini akan menjadi nilai positif. Maka kita dapatkan persamaan yang sebelah kanan. Nah, ini merupakan turunan kedua ya dari persamaan Maxwell. Nah, ini untuk medan listrik. Nah, bagaimana untuk medan magnet? Nah, untuk medan magnet juga sama sebetulnya cara penurunannya. Tinggal kita turunkan, kita crosskan nanti dengan 16 di sini, kemudian kita akan dapatkan nanti persamaan yang mirip ya dengan pada medan listrik ini. Nah, nanti tugas kalian di rumah silakan cari ya, kira-kira bagaimana penurunannya kalau kita menggunakan persamaan medan magnet ya. Apakah akan sama? Nah, ini nanti hasilnya akan seperti ini. Coba nanti diturunkan, buktikan bahwa ini adalah hasilnya ya. Ini saya sudah tuliskan di sini hasilnya seperti apa. Nanti kalian buktikan, benar nggak seperti itu gitu ya. Jangan salah nanti ya. Contoh saya salah cakar gitu ya. Nah, bisa dicek nanti. Siapa tahu aja nanti di UAS-nya misalnya ya disuruh menurunkan persamaannya. Jadi bisa kalian ini ya, bisa bisa kalian turunkan nantinya. Oke. Kira-kira ada yang mau bertanya di sini? Ada yang mau bertanya? Ada nggak yang mau bertanya? Dia aja gitu kan, semuanya sudah oke Pak gitu ya. Nanti giliran ditanya juga nggak bisa jawab ya. Mungkin sudah terlalu oke kali ya. Ini Pak bertanya Pak. Silakan Wulan. Biar lebih mudah Pak memahami maksud dari persamaan terakhir ini bagaimana Pak? Oke. Jadi di sini kalau kita lihat ini semua medan listrik di sana ya. Jadi medan listrik yang ada pada sebuah medium itu sebetulnya juga dipengaruhi karena adanya perubahan medan listrik tadi ya, terhadap pertama di sini waktu, kemudian karena adanya konduktivitas di dalam batuan ya. Jadi kemudian karena adanya permitivitas dan juga konstanta di elektrik dari batuan tersebut. Jadi medan listrik yang ada gitu ya, itu merupakan pengaruh juga dari adanya perubahan adanya konduktivitas ya batuan dan adanya di elektrik permitivitas dan juga permeabilitas magnetik di sana ya. Jadi ada ada 3 di sini ya. Ada 3 komponen, yaitu sigma, kemudian ada namanya mu di sini ya. Mu ini terkait dengan permeabilitas magnetiknya, kemudian yang berikutnya adalah permitivitas di elektrik ya.
Oke, bisa dipahami? Bulan kira-kira? Bisa, Pak. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Nanti silakan ya yang medan magnet diturunkan juga. Bisa nggak kira-kira nanti hasilnya seperti ini ya? Coba nanti diturunkan persamaannya. Biar ada kerjaan di rumah kan. Nanti mungkin kedepannya saya akan kasihkan tugas lagi ya seperti itu. Saya belum pernah kasih tugas ya seperti ini. Oke. Nah kemudian ini kita sebenarnya ada penururannya ya. Mungkin nanti minggu depan lah ya. Saya lupa masuk di sini seperti ini. Oke. Ya. Jadi kemudian nanti dari sini dari persamaan misalnya tadi yang untuk apa namanya yang bagian magnetic field-nya di sini ya atau medan magnetnya di sini ya kita bisa apa namanya kita masukkan kita transformasi nih. Jadi kalau kita melakukan transformasi atau mengubah dari domain waktu menjadi domain frekuensi, kita gunakan apa kira-kira? Ada yang masih ingat? Kayaknya sih sudah di geomatika ya harusnya. Transformasi Fourier, Pak. Oke, Fourier ya. Jadi masih ingat persamaannya kira-kira? Bulan? Sudah lupa. Oke, nanti lah diingat-ingat lagi ya. Nanti mungkin akan belajar lagi ASG atau yang lainnya ya. Jadi masih bisa diulangi nanti kalau masih lupa. Oke, jadi kita akan lakukan transformasi Fourier untuk mengubah yang tadi domain di sini. Kalau kita lihat di sini berarti ini domainnya waktu dan spasial ya. Jadi kalau kita berbicara tentang apa namanya sebetulnya di sini namblak gitu ya ataupun kalau dari bahasa Inggrisnya. Nah, ini berbicara tentang domain spesial ya. Do per do X kemudian atau di sini H misalnya gitu ya atau E lah gitu ya. Do H per do ini ya. Kalau ini misalnya nambah E lah ya. Seperti ini kita ganti O per Y gitu ya tambah dengan do E gitu ya per do Z gitu ya maksudnya. Jadi nambahin. Jadi berarti itu terkait dengan sebuah apa namanya sih bilangan sebuah spasial yaitu x, y dan z arah x atau koordinat x, y dan z ya seperti itu. Oke, kemudian yang lain adalah time tentunya di sini karena ini dalam domain waktu ya tadi. Nah sekarang kita transformasikan dari yang domain waktu ini kemudian kita pakai yang namanya FFT atau fast Fourier transform. Biasanya yang digunakan FFT ya, tapi intinya sih transformasi Fourier yang kita aplikasikan di sana untuk mengubah yang domain waktunya. Domain waktunya ini dirubah menjadi domain frekuensi. Ya, nah dari sini kemudian kita bisa lihat kita temukan persamaannya menjadi apa namanya di sini J di sini ada bilangan kompleksnya ya. Jadi karena ini mengandung bilangan kompleks. Kemudian ada konduktivitas, ada mu, ada omega. Nah, di sini omega itu setara dengan ada yang tahu omega? 2 pi per F, Pak. 2 PF ya. Jadi 2 PF. 2 PF itu berarti ini ada frekuensinya ya. Jadi omega ini merupakan frekuensi sudut ya. Atau nilainya itu adalah 2 kali V kali F. Nah, 2 V-nya ini kan ada konstantanya. Jadi 3,14 dikali dengan frekuensi yang ada nantinya. Oke, kemudian dikurang dengan mu, epsilon, omega kuadrat dikali dengan H ya. Jadi ini semuanya sudah dalam domain frekuensi ya. Jadi tidak dalam domain waktu lagi. Oke, kemudian ini kemudian kita akan turunkan nanti ya. Kita akan masukkan ke dalam persamaan atau di sini kalau kita lihat di sini ini masuk dalam nilai bilangan eksponennya ya. Jadi pada apa namanya persamaan eksponensialnya ini kita bisa sederhanakan ya menjadi nilai apa namanya amplitudo ya. E0 di sini artinya besarnya amplitudo awal gitu ya, kemudian dikalikan dengan nilai eksponen I omega T. Omega di sini harus omega T di sini berarti ini terkait dengan frekuensi juga ya. Jadi kemudian yang sebelah kanan juga sama yang apa namanya yang untuk yang H tadi ya, yang untuk
apa namanya medan magnetnya juga sama. Kemudian dari persamaan ini ya kan kita sudah bisa ubah menjadi kedua ini ya, kedua apa namanya persamaan ini. Kemudian selanjutnya nanti sebetulnya ada sih ya persamaan, mungkin minggu depan saya catat di sini, saya lupa ya masukkan. Jadi di sini harusnya yang bagian ini, jadi kalau yang dijelaskan di sini ada difusi, komponen difusi, kemudian ini wave propagation-nya. Nah, di sini yang kita akan konsen atau yang kita akan fokuskan yaitu pada difusinya, ya. Jadi komponen difusi di sini ya. Nah, di dalam hal ini untuk komponen difusinya, untuk apa namanya bilangan kompleks dikali dengan konduktivitas dikalikan dengan apa namanya omega dikalikan dengan apalagi di sini mu ya, atau permeabilitas magnetiknya itu setara dengan yang namanya K gitu, atau disebut dengan bilangan gelombangnya ya. Nah, dari K ini setara ya. K itu sama dengan akar dari I omega mu dikali dengan apa namanya sigma gitu ya. Nah, kemudian karena ini nilainya bukan akar, berarti kuadrat K ini atau K kuadrat itu sama dengan I omega mu dikali dengan sigma gitu ya. Nah, itu kemudian kita dapatkan menjadi K kuadrat. Sorry, yang bukan bagian ini ya, jangan bagian ini saja kita ambil ini. Karena ini merupakan komponen difusinya saja yang kita ambil ya di sini. Nah, kemudian sama juga untuk yang bilangan apa sebetulnya untuk yang bagian apa namanya medan magnetnya ya. Nah, sehingga kita dapatkan persamaannya seperti ini. Nah, ini merupakan sebetulnya persamaan gelombangnya gitu ya untuk yang komponen difusinya. Oke. Nah, selanjutnya oke, jadi ini yang tadi yang magnetic field sama electric field. Yang di sini saya turunkan adalah magnetic field, tapi sebetulnya juga mirip ya untuk electric field. Jadi kalau di sini kita lihat hampir sama lah ya persamaan. Oke, kemudian selanjutnya ada yang dikenal dengan skin depth. Yang di atas ini merupakan apa namanya ini ya amplitudo radiasi amplitudo dari medan elektromagnetik ya, yang merupakan fungsi dari kedalaman ya. Jadi nilai amplitudo kedalamannya ini dipengaruhi oleh adanya amplitudo awal ya. Tentunya kalau amplitudo itu menggambarkan apa kira-kira? Ada yang masih ingat? Amplitudo itu menggambarkan apa? Ada yang ingat ya? Tinggi gelombangnya, Pak. Tinggi gelombang. Oke. Atau ada yang lain yang mau menjawab? Energi gelombangnya, Pak. Apa? Energi gelombangnya, Pak. Energi gelombangnya, oke ya, Ilham. Bentar ya. Ya benar ya, jadi energi dari gelombangnya ini yang berpengaruh di sana. Jadi semakin besar amplitudo awalnya, tentu perlu nanti peluruhannya gitu atau penurunan amplitudanya itu akan juga apa namanya akan lama gitu ya, baru sampai ke titik nol. Artinya di sini peluruhan atau pengurangan amplitudonya nanti ini sangat dipengaruhi oleh nilai di sini atau nilai apa namanya ada konstanta atau bilangan konstanta di sini itu sama dengan 2,7183 gitu. Jadi kalau misalnya ada secara tidak langsung ya, jadi di sini perundangannya kita bisa tahu nih kira-kira berapa nilai amplitudo pada kedalaman sekian. Nah, tergantung nanti dari nilai amplitudo awalnya gitu ya. Nah, bagaimana untuk menghitung kedalamannya gitu ya. Nah, ini dikenal dengan persamaan yang namanya skin depth. Nah, persamaan skin depth ini menyatakan bahwa kedalaman dari penetrasi dari medan magnet itu dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama, sebenarnya di sini tiga sebetulnya, tapi karena nilai mu yang biasanya kita gunakan di sini adalah mu 0. Kenapa? Karena kita anggap sama ya untuk semua material.
Nah, sehingga sebetulnya yang berpengaruh di sana adalah nilai resistivitas dan konduktivitasnya, dan ini merupakan persamaan yang sangat terkenal ya di dalam metode elektromagnetik ya. Jadi untuk mengestimasi kedalaman penetrasi dari gelombang IM-nya, kita bisa gunakan persamaan ini, yaitu persamaan yang namanya persamaan skin depth ya. Nah, di mana skin depth itu sama dengan akar dari 2 dibagi dengan omega, kemudian dikali dengan atau frekuensi sudutnya, kemudian dikali dengan sigma atau konduktivitasnya, kemudian dikali dengan mu atau yang biasanya kita di sini gunakan mu nol ya, di mana mu nol itu adalah konstanta ya. Nah, kemudian dari persamaan ini kita bisa jabarkan ya, yang mu nol tadi ada tetapannya ya, kemudian di sini juga omega itu 2 VF kan, jadinya berarti V-nya juga ada merupakan tetapan gitu ya. Nah, kemudian kita jabarkan dan kita turunkan dan diperolehlah persamaan di sebelah kanan ini ya, yaitu 503 dibagi dengan akar F atau frekuensinya dikalikan dengan konduktivitasnya. Nah, ini juga biasanya dirubah-rubah gitu ya. Jadi bisa akar dari 503 gitu ya. 503 akar dari nilai resistivitas dibagi dengan nilai frekuensinya. Karena biasanya kalau kita ngukur nanti ya, kita kalau misalnya dalam frekuensi domain ya, berarti nanti kita tahu frekuensinya berapa, kemudian nanti di sini biasanya yang kita parameter yang kita gunakan yaitu resistivitas. Ya, kebanyakan resistivitas. Konduktivitas sebenarnya juga hampir sama aja gitu ya, tapi yang lebih familiar orang gunakan biasanya yang resistivitas ini. Bukan berarti konduktivitasnya nggak bisa ya, sama aja, karena konduktivitas sebetulnya itu sama dengan Schaefer resistivitas ya. Oke, bisa dipahami nggak di sini maksudnya apa? Jadi kalian nanti kalau ukur IM, kira-kira sudah tahu frekuensinya sekian nih. Nah, tinggal dicari aja kira-kira nilai rata-rata konduktivitas dari bahan atau material ya, formasi batuannya itu seperti apa, kan bisa diestimasi lah ya. Kira-kira kalau misalnya daerah yang lebih bersedimen gitu ya, contohnya mungkin di daerah banyak tuh gitu ya, oke kita anggaplah 10 ohm gitu ya. Nah, frekuensi frekuensi yang kita gunakan berapa? Misalnya 22 nih. 22 Hz gitu ya. Oke, kemudian kita anggap di ITERA itu sekitar 10 ohm meter lah ya. Ohm meter nilai resistivitasnya ya. Ini frekuensinya. Nah, kira-kira bisa dihitung nggak berapa kira-kira kedalaman penetrasi maksimalnya? Bisa dihitung dulu ya. 503 dikali dengan akar rho per F. Kira-kira hasilnya berapa ya? Silakan dihitung ayo. Saya kasih waktu mungkin 5 menit lah ya. Tapi tidak sampai sih, harusnya tinggal pakai kalkulator juga bisa cepat ya. Kalau mau dicatat bisa tahu. Siapa? Silakan. Hasilnya itu 228,64. 228,64. Kan penjelasannya itu dari 503 dikali akar dari belum deh Pak, belum ya. Oke, ya silakan diselesaikan dulu kalau gitu. Izin menjawab Pak. Ya, sebentar. Oke, siapa tadi? Nur Asisa ya? Iya Pak. Oke, ya. Siapa yang tadi? Saya Pak Dimas. Dimas, silakan Dimas. Kalau dari itu 503 dibagi akar frekuensi dikali itunya, hasilnya itu harusnya untuk skin depth maksimumnya 33,98. Kalau dibulatin 40 Pak. 398, 33 ya? Iya Pak, 3398. Oh, kok 40, 34 maksudnya Pak. Oke, sudah benar nggak? Penjelasannya kan kalau itu artinya pertama kita akarin, maksudnya yang akar itu dicari dulu 22 dikali 10, 220 diakarin itu dapatnya 14,8, terus 503 dibagi 14,8 dapatnya 33,98. 22 dibagi 10 ya, 10 dibagi 22 harusnya di sini kan. Rohnya 10, frekuensinya 22. Itu kan, nah harusnya kan kayak gini ya. Oke, 10 dibagi 22 kali 503. Ya kan? Iya Pak, 337.
kasih nomor. Harusnya berapa? 337, Pak. 37. Oke, berarti 337 ya. Oke. Artinya apa? Ini dalam contohnya meter ya. Artinya dengan menggunakan, contohnya kalau ini kita gunakan PLS nanti, mungkin kalian sudah mengukur ya. Frekuensi yang digunakan berapa kemarin? 22,2 kalau tidak salah, 22,4 ya. Itu sinyal dari Australia ya. Ya kan? Sekitar itu ya. Atau kalian tidak ingat? Nah, kemudian kita estimasi kira-kira kalau di Tera itu rohnya atau nilai resistivitasi itu ya rata-ratanya 10 ohmmeter lah ya. Karena sangat ya konduktif lah misalnya. Nah, maka kedalaman penetrasi maksimum yang kita bisa capai yaitu 337 meter ya. Ini maksimum lah ya. Jadi kalau kita membuatkan model nanti, modelnya itu atau model bawah permukaannya itu tidak lebih dari itu ya. Kalau lebih dari itu berarti itu sudah menyalahi ya persamaan elektromagnetiknya. Oke. Bisa dipahami kira-kira? Bisa ya? Bisa, Pak. Oke, nah ini mungkin saya jelaskan sedikit ya. Kenapa seperti itu? Jadi sebetulnya kalau ini anggaplah ini bumi gitu ya, kemudian plane wave-nya itu elektromagnetiknya itu datang. Ya, maka nanti akan semakin lama semakin meluruh gitu ya, semakin kecil gitu, semakin sedikit, semakin hilang ya, semakin lama semakin hilang ya. Nah ini apa yang mempengaruhi tadi? Yang pertama adalah nilai nilai rho-nya atau nilai rho dari material di sini, kemudian frekuensi dari sumbernya gitu ya. Nah sekarang kalau frekuensinya lebih besar di sini, frekuensinya lebih besar ya, maka kira-kira penetrasi kedalamannya apakah akan semakin menurun atau semakin besar juga kedalamannya kalau frekuensinya semakin besar? Semakin menurun, Pak. Semakin menurun harusnya ya. Oke, kita anggap ini frekuensi yang berikutnya gitu ya. Nah, kira-kira dari wave ini anggaplah wave ya, walaupun tidak wave gitu dengan baik ya. Nah, ini kira-kira frekuensi yang mana yang lebih tinggi? Apakah sebelah, mungkin saya tulis warna merah lah ya biar berbeda nih. Yang warna merah yang ini ya, yang ini, sorry. Kemudian yang ini yang warna biru. Kira-kira yang mana yang lebih tinggi frekuensinya? Sebelah kiri, Pak, warna biru. Warna biru. Berarti penetrasi kedalamannya harusnya lebih dangkal ya. Nah, kalau yang sebelah kanan penetrasi kedalamannya harusnya lebih dalam. Nah, makanya itu nanti ini terkait dengan metode-metode yang akan kita gunakan. Misalnya PLF itu berarti cukup sampai kedalaman yang dangkal kalau PLF. Nah, kalau kita mau menggunakan mau mencapai kedalaman yang sangat dalam, berarti kita syaratnya apa tadi? Frekuensinya harus lebih rendah kan? Iya. Ya, makanya kita menggunakan nanti metode seperti metode MT. Metode MT misalnya itu mempunyai frekuensinya itu sekitar 10 pangkat minus 5 bisa, atau yang banyak digunakan sekarang itu 10 pangkat minus 4 Hz lah gitu ya. Berarti ini kedalamannya kira-kira berapa? Ada yang tahu nggak? Kira-kira berapa? Berarti 10 pangkat 4 lah gitu ya, berarti 10 pangkat minus 4 harusnya menjadi 10 pangkat 4 berarti 100 dikali 503 kira-kira berapa tuh? Berarti 50 km lah ya, sekitar itu. Sekitar 50-an kilometer atau 60 km lah ya. Nah, itu kedalamannya sangat dalam. Jadi untuk mendapatkan penetrasi yang dalam itu berarti kita membutuhkan frekuensi yang lebih rendah. Ini kalau dalam frekuensi domain. Oke, bisa dipahami ya? Atau ada yang bertanya, ada yang kurang paham nggak di sini? Ada yang masih kurang paham? Gimana siapa nih? Tadi yang Indria nih gimana Indri? Bisa dipahami nggak? Jangan-jangan ini sudah tidur orangnya. Biasanya sih gitu ya. Biasanya kalau yang agak lambat ya, itu agak niatnya agak kurang sih biasanya. Dan juga enggak juga semuanya ya. Ada Friska enggak? Atau sudah kabur Friska? Ya biasanya sih gitu ya. Ada, jadi memang ada beberapa yang memang ya yang jelas hadir, kemudian isi absen udah
tidur gitu ya, atau mengerjakan yang lain. Oke, nggak ada masalah ya. Nanti kita berikan di UAS-nya aja gitu ya, di ujiannya. Saya rasa yang apa namanya yang mengikuti dengan baik pasti akan jawab dengan betul juga ya. Oke. Ya, ada yang mau bertanya nggak? Ada yang mau ditanyakan? Bimo, sudah paham Bimo? Lumayan memahami, Pak. Lumayan, oke, lumayan lah ya. Kalau lumayan berarti ada 50% ada? Iya, Pak. Oh, ya lumayan lah ya. Kalau 50% oke lah ya. Tidak sia-sia juga. Kalau Yeheskel gimana Yeheskel? Aman sampai sekarang Pak, sampai saat ini aman Pak. Amannya gimana? Masih bisa Aman. mengikuti Pak. Aman tahu berarti ya? Ya untuk saat ini masih bisa mengikuti Pak. Oke, berarti sekitar 90% lah ya, oke ya. Iya Pak. Oke, sip lah kalau gitu. Ya, jadi ini simbol-simbol saja ya yang saya tampilkan di sini. Jadi yang kayak tadi yang saya lihat bilangan apa namanya kompleks I ya, itu apa namanya sama dengan akar minus 1 ya, itu nilainya. Kemudian ada J itu apa? Karena densitas ya, atau densitas rapat arus sih namanya biasanya, rapat arus. Kemudian ada yang lain ini wave number atau bilangan gelombang. Jadi ini simbol-simbol yang digunakan ya di dalam elektromagnetik, nanti bisa dicek aja ya. Jadi bisa ini disimpan, nanti bisa sambil ditempel depannya ya kalau mau memahami. Ini simbol-simbol juga perlu dihafal sih sebetulnya ya. Saya aja biasanya masih ada yang kadang-kadang terskip gitu ya. Oke, nanti ini bisa dicatat saja. Ada lagi yang mau bertanya? Cukup ya berarti ya. Kita berarti sudah sampai di skin depth. Nah, kita masuk ke materi berikutnya kalau gitu. Oke. Saya screen materi selanjutnya. Apakah slide saya sudah terlihat? Sudah, Pak. Ya, sudah ya. Oke, baik, kita lanjut dengan materi selanjutnya. Sebenarnya yang tadi itu masih basic banget ya. Tapi menurut saya ini sampai pertemuan ketiga ya. Kita bahas yang basicnya juga lebih jelas sebelum kita masuk nanti yang di bawah ini Pak, sebenarnya cuma apa ya, penjabaran lebih detail nanti ke teknik pengukurannya ya. Jadi mending di basicnya tak dipahami dengan baik, kemudian nanti masuk di teknik pengukurannya seperti apa ya, paling nanti penggunaan alatnya yang berbeda gitu ya, cara akuisisinya yang berbeda, kemudian parameter yang diperoleh mungkin ada sedikit perbedaan gitu ya. Tapi kalau kalian sudah paham intinya ya, saya rasa tidak bakalan sulit gitu ya. Oke, nah selanjutnya kita akan mempelajari terkait dengan parameter isinya seperti apa, kemudian nanti sumber signalnya itu seperti apa, dan juga analisisnya. Jadi ini 3 hal yang kita akan bahas selanjutnya. Oke. Nah, yang pertama adalah nilai apa ya, resistivitas. Nah, sebelum masuk ke sana, kita mungkin bisa memahami ini dulu ya. Nah, dari kedua gambar ini, kira-kira apa yang bisa kalian lihat? Ini dua-duanya adalah batuan ya, yang satunya ini difoto ya dengan menggunakan foto elektromagnetik ya, yang bisa melihat sampai detail ya dari batuan, bisa melihat pori-porinya langsung gitu ya. Nah, kira-kira apa yang terbayang dalam pikiran kalian kalau misalnya melihat hal seperti itu gitu? Atau ada nggak kaitannya dengan yang kita pelajari terkait dengan resistivitas, konduktivitas, atau yang lain gitu? Kira-kira ada yang mau jawab? Saya Pak Ulan, Pak, izin menjawab. Oke, silakan Ulan. Ada sumber apa? Ada ini Pak, material di bawah situ Pak. Nanti misalnya kalau itu air, nanti mempengaruhi nilai resistivitas. Oke, sama konduktivitas. Konduktivitas ya. Oke, ada yang lain nggak? Ada yang lain ya?
Ada yang lain yang mau jawab? Kira-kira apa yang kalian bisa lihat dari sini? Nah, sama kedua gambar ini sebetulnya. Gambar yang satu sebenarnya, yang gambar bagian kanan ini sebenarnya hanya semacam ilustrasi lah ya. Ada yang mau? Saya Ya, silakan Nur Aziza ya. kalau menurut saya itu kira-kira fluida, Pak. Yang mana fluida itu terdiri dari minyak dan juga air. Oke. Jadi terdiri dari minyak dan air. Oke, ada yang lain? Ada yang lain? Nggak ada. Oke, baik ya. Nah, dari gambar ini sebenarnya yang mau kita lihat adalah bagaimana nanti hubungan antara parameter fisis. Misalnya parameter fisis apa saja yang kalian ketahui? Ada namanya porositas ya. Ada namanya nanti permeabilitas. Kemudian ada tentu yang berkaitan nanti adalah nilai resistivitasnya. Nah, sebenarnya kita mau membahas ke sana. Kira-kira hubungannya seperti apa? Nah, yang gambar satu ini sebetulnya hanya memperlihatkan partikelnya saja ya, bagaimana di dalam batuan partikel dari batuan tersebut tersusun sehingga nanti muncul atau terbentuk yang namanya porositas. Porositas itu apa? Porositas itu pori-pori dari batuan ya. Nah, pori-pori batuan dari batuan itu kita bisa hitung ya. Jadi bisa diketahui ya berdasarkan biasanya diukur volume batuannya berapa, kemudian nanti diukur kira-kira berapa nih isi porinya gitu, volume porinya ya biasanya ada kalau dulu percobaannya seperti ini ya, biasanya diisi air, gelas diisi air, kemudian diukur kira-kira berapa volumenya, ketika batuannya dimasukkan kira-kira perubahannya berapa, nanti yang keluar seperti berapa dikurangi ya kira-kira seperti itu. Nah selanjutnya nanti akan dihitung nih berapa kira-kira porositas dari apa namanya dari batuan tersebut ya, dikurangi dari yang kita hitung manual. Nah selanjutnya kita sudah tahu nih kira-kira berapa porositasnya. Nah dari porositas tersebut itu akan sangat erat kaitan hubungannya dengan nilai resistivitas nanti ya. Nah bukan hanya porositas tetapi juga yang namanya permeabilitas. Nah kemudian yang selanjutnya adalah seperti yang disampaikan tadi Nur Asisa. Di sana juga ada material ya, ada fluida, ada oil dan minyak. Nah, kedua hal tersebut itu sangat berpengaruh. Nah, oil umumnya itu namanya karbon ya, namanya juga hidrokarbon ya. Karbon itu cenderung kalau kita lihat di dalam kimia, dia ikatannya seperti apa kalau ikatan kimianya? Kalau karbon? Ionik atau kovalen? Ikatan ion atau ikatan kovalen? Ya masih belajar kimia kan ya, masih ingat nggak kira-kira kimia nih? Saya aja udah lama ya, tapi karena saya senang kimia jadi ingat sampai sekarang ya. Ada yang ingat? Kira-kira air itu? Kalau karbon ikatan kovalen, Pak. Oke, karbon misalnya nih metana dan yang lainnya ikatan karbon ya biasanya kebanyakan kovalen ya, karena menggunakan sama-sama elektron yang ada. Biasanya ikatan kovalen itu sangat kuat ikatan elektronnya ya, sehingga kalau misalnya dialiri listrik ya tidak akan susah ya untuk meloloskan listrik. Makanya resistivitasnya tinggi atau konduktivitasnya rendah. Konduktivitasnya tinggi atau resistivitasnya setelah terbalik ya. Konduktivitasnya rendah ya. Jadi susah meloloskan listrik atau meloloskan listrik ya, seperti itu. Jadi sulit untuk meloloskan listrik sehingga nilai resistivitasnya itu menjadi tinggi. Resistivitasnya tinggi ya benar ya. Kemudian konduktivitasnya itu rendah. Nah, kalau air juga sebetulnya ikatan kovalen. Tapi kalau dalam hal ini nanti di dalam bumi kita tidak berbicara soal air murni ya, karena air murni H2O betul ya. Itu juga ikatan kovalen sebenarnya, bukan konduktor yang baik. Tetapi air itu bersifat bisa melarutkan material atau zat-zat ya di dalam air. Zat-zat itu akan terlarut di dalam air. Contohnya kalian masukkan gula, kemudian diaduk gitu ya, bisa terlihat gulanya nggak? Bisa dipisahkan gula dan airnya nggak kan? Atau mungkin garam misalnya.
garam dimasukkan ke dalam air, kemudian diaduk itu. Garamnya lama-lama akan larut ya. Ketika larut itu artinya apa? Artinya air ini bersifat dia bisa mengikat ya ion-ion dari, kalau misalnya garam ya, misalnya NaCl, maka akan terbentuk ion Na dan Cl gitu ya. Na plus dan Cl minus. Nah, sehingga di dalam air itu akan banyak ion-ion yang nantinya akan membantu kalau kita berbicara elektrolit ya, itu akan mengalirkan listrik sehingga mudah mengalir nanti. Ketika kita ukur, maka mempunyai nilai konduktivitas yang sangat tinggi, artinya bisa mengantarkan listrik dengan baik, sementara nilai resistivitasnya akan rendah gitu ya. Nah, Oke, nah ketika itu dalam batuan, misalnya nih pada reservoir, nanti kalau misalnya kalian sudah belajar minyak bumi gitu ya. Nah, reservoir itu biasanya ya itu akan terisi komponen, bisa terisi komponen udara, air dan gas gitu ya. Nah, kita sudah bahas sebenarnya minggu kemarin mungkin ya terkait dengan komponen-komponen tersebut. Nah, ketika reservoirnya itu terisi air, maka resistivitasnya cenderung lebih rendah dibanding dengan reservoir yang terisi dengan gas, ya, atau terisi dengan minyak. Terisi dengan gas atau minyak itu akan memiliki nilai resistivitas yang sangat besar, artinya tidak bisa mengalirkan listrik dengan baik, ya. Nah, dari situ itu yang kita mau pelajari dari kedua gambar tersebut. Jadi kalau misalnya ada sebuah batuan yang memiliki pori-pori dan pori-pori gitu ya tentunya, dan kemampuan dan apa namanya sih, pori-pori itu berarti porositasnya, kemudian permeabilitas itu adalah koneksi antara setiap porinya gitu ya, artinya kemampuan untuk meloloskan fluidanya gitu ya. Nah, sehingga kedua hal tersebut akan berpengaruh pada nilai resistivitas batuan. Nah, tergantung lagi isi fluidnya seperti apa nanti ya. Nah, oke. Bisa dipahami ya di sini? Oke, Bisa, Pak. kita lanjut kalau gitu. Nah, selanjutnya ini ya, kalau di dalam seismik nanti ya tentunya kalian akan berbicara terkait dengan reservoir ya. Dan selanjutnya untuk mengekstrak informasi dari si batuan tersebut ya tentu biasanya diperlukan yang namanya ilmu, namanya petrophysics gitu ya. Atau mungkin kalau bahasa Indonesianya ya lebih ke fisika batuan gitu ya. Nanti mungkin bisa bicara lebih lanjut dengan Bu Harnanti sama Pak Handoyo yang lebih expert ke arah sana ya. Nah, kalau saya di sini kayak kulit-kulitnya aja dulu ya, biar ada bayangan lah hubungannya kayak gimana nanti. Nah, di sini nanti terkait dengan porositas, permeabilitas ya, dan yang lain-lain, komponen-komponen yang lain juga bisa nanti akan diekstrak dari sana. Oke, ini saya tidak usah jelaskan. Nah, intinya di sini apa yang kita mau lihat ada namanya RC atau namanya RC law, yang itu menghubungkan antara adanya formasi batuan itu sangat dipengaruhi oleh adanya nilai porositas. Ya, jadi nilai resistivitas dari formasi batuan itu sangat dipengaruhi oleh nilai resistivitas dari fluida yang ada di sana. Misalnya kalau ada air, berarti ya nilai resistivitasnya tergantung dari air juga gitu ya. Jadi dan kemudian porositasnya. Jadi seperti itu. Jadi resistivitas batuan itu berbanding terbalik dengan nilai porositasnya. Sementara untuk nilai resistivitasnya itu berbanding lurus antara resistivitas batuan dan resistivitas air. Artinya gimana? Atau resistivitas ini ya, fluidanya di sana. Artinya gimana? Kalau misalnya isinya air, maka resistivitas batuannya akan menjadi lebih rendah gitu ya. Kalau isinya oil, berarti nilai resistivitas batuannya menjadi lebih tinggi. Nah, kalau porositasnya gimana? Kalau porositasnya itu kecil gitu ya, artinya itu sulit ya untuk fluida untuk masuk, maka nilai resistivitasnya akan semakin besar ya, dan sebaliknya. Ya, seperti itu yang disampaikan di sini. Jadi ini lebih ke hubungan antara parameter tadi ya. Nah, ini mungkin yang ikut mungkin atau yang mungkin lihat video yang saya share ya. Saya sudah share video di Google Classroom ya atau belum? Belum ya? Harusnya sudah sih. Saya coba cek nanti ya. Kalau kalian nonton ya yang kemarin ada 2 kelas sih yang diajar langsung ya, kelas A dan kelas A dan kelas B ya, karena itu tidak apa namanya, materinya nggak masuk karena jamnya sore ya. Jadi kalau di Amerika jamnya jadinya subuh, jadi nggak bisa ya.
Jadi saya kemarin kalau nggak salah saya sudah kirim videonya, nanti bisa dipelajari lagi dari sana ya, gimana apa namanya hubungan yang tadi porositas dan kelistrikan batuan. Nah di sini juga ada beberapa hal yang sangat berpengaruh pada batuan nantinya, dan ini sebetulnya yang menjadi problem ya di dalam melakukan interpretasi nanti. Yang pertama yaitu ada namanya isotropi atau anisotropi. Isotropi itu seperti apa? Nah, kita lihat di sini gambarnya. Nah, kalau kita lihat di sini isotropi itu artinya, kalau mungkin saya bisa tuliskan di sini ya, isotropinya itu yang mana Pak gitu ya. Ini menggambarkan sebetulnya isotropi ya. Ini juga sebetulnya menggambarkan isotropinya seperti apa. Yang bagian gambar ini merupakan menggambarkan isotropinya ya. Kemudian yang di bawah ya, yang panah ini menggambarkan isotropinya. Kemudian sama juga ya. Kemudian ada yang dot-dot juga di sini, ini menggambarkan nanti apakah homogeneous atau heterogeneous ya. Oke. Nah ini yang sorry ya, ini menggambarkan nanti arah arus listriknya seperti apa ya. Nah kalau dia namanya isotropi itu artinya listrik semua arah ya, arahnya itu akan memiliki memiliki material yang sama ya. Artinya kalau kita bisa gambarkan dalam bentuk titik di sini semuanya titik-titik ya. Artinya ini isotropi dan homogen. Homogen itu artinya materialnya sama semua ya. Tidak contohnya pasir gitu ya, kita taruhkan di dalam pasir yang ini ya, semuanya sama utirnya ya, maka kita itu disebut dengan isotropi homogeneity ya, homogen isotropi. Nah, kalau yang misalnya di sini tidak homogen tapi isotropi gitu ya. Nah, apa maksudnya? Artinya pasir gini ya, ada pasir, tetapi di sini kalau kita lihat itu memiliki misalnya nih ada pasirnya yang batuannya besar, ada yang kecil gitu, tapi dia secara kalau kita lihat dari arah ininya ya, itu arah materialnya itu kan sama semua, misalnya horizontal, vertikal juga sama gitu ya. Ini banyak material, ada beberapa jenis material ya, kerapatannya kita lihat di sini berbeda, tetapi memiliki apa namanya tadi ya, kalau kita lihat dari segi arahnya ini akan sama ya antara vertikal maupun horizontal ya. Nah, selanjutnya yaitu anisotropi. Anisotropi seperti apa? Kalau kita lihat perhatikan di sini antara bagian perubahan kedalaman ya. Kalau kita lihat ya kali kedalamannya ini, kalau kita lihat ini masih titik-titik gitu ya. Nah, secara horizontalnya itu berbeda gitu ya. Nah, ini menandakan bahwa materialnya adalah isotropik. Dan ini sebetulnya di dalam material dunia mirip-mirip, bukan isotropik ya harusnya. Kebanyakan kalau sudah dalam bentuk batuan ya, itu sudah masuk kategori anisotropik. Kemudian homogen, karena ini masih sama ya, misalnya homogen contohnya aja kalau kayak kayu gitu ya, dia ada serat-seratnya seperti itu, tapi dia sebetulnya ya komponennya kayu semua, contohnya gitu ya, itu ilustrasi saja. Atau mungkin kalau dalam batuan contohnya shell gitu ya, itu kan antara bagian vertikal dan horizontal ini tidak sama ya, karena memiliki kayak fracture gitu ya di dalam batuannya. Nah, bagaimana kalau misalnya anisotropic inhomogeneity, artinya batuannya sudah berbeda dan secara horizontal vertikal juga sudah terlihat berbeda ininya ya, kerapatannya di sini ya, materialnya. Nah, ini yang akan sangat mempengaruhi nanti kita dalam melakukan interpretasi di dalam metode elektromatik ataupun yang lain gitu ya. Makanya ini yang sebenarnya tantangan ya bagi kita ketika mempelajari bumi, karena sebenarnya dalam bumi itu dia bukan homogen gitu ya sebetulnya, karena yang benar itu adalah dia anisotropik, kemudian juga tidak homogen ya. Tapi kadang-kadang kita menganggap bahwa sebuah lapisan seperti ini itu semuanya homogen, tapi padahal kenyataannya tidak 100% benar seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian ini saya tidak usah, tadi sudah berbicara tentang porositas itu seperti apa ya. Nah, ini yang persamaan Archie tadi saya sudah jelaskan juga ya, bahwa nilai
resistivitas dari sebuah batuan itu sangat dipengaruhi oleh resistivitas dari air atau fluida yang ada di dalam. Ini saya tanya saja ya. Ini yang persamaan keduanya ya. Jadi di sini ada nilai resistivitas dari apa namanya, atau resistivitas dari parsial ini yang parsial saturated ya. Jadi sebagian yang terisi, sebagian tidak ya. Itu juga sangat dipengaruhi dari adanya apa namanya, nilai resistivitas dari batuan, kemudian nanti atau jumlah saturasi dari airnya, kemudian nilai resistivitas dari air tersebut ya. Jadi tingkat saturasi di sini atau jumlah air yang ada di dalam batuan tersebut juga mempengaruhi. Kalau itu air ya, kalau oil juga sama sebetulnya. Oke, ini ada contoh ya sebetulnya di sini. Jadi silistesen ini atau pasir ini ya, pasir apa sih namanya, kalsium, batuan sabak gitu ya. Nah, bagaimana tipenya itu memiliki di sini kalau biasanya batuan itu lebih ke konduktivitas, ini sangat berpengaruh dengan adanya clay mineral misalnya atau mineral clay ya, dan itu biasanya memberikan kontribusi nilai resistivitas juga ya. Jadi bahan-bahan dari batuan tersebut juga sangat berpengaruh pada nilai resistivitas nantinya. Oke, nanti ini sebenarnya cuma komponen-komponen saja ya, jadi bisa nanti dibaca di sini bahwa nilai konduktivitas juga sangat dipengaruhi oleh kalau misalnya dalam batuan yang memiliki konten clay itu juga sangat berpengaruh. Jadi jumlah konten clay-nya itu sangat berpengaruh pada nilai resistivitas. Jadi contohnya kita mengukur di daerah yang berlumpur gitu ya, clay dalam hal ini tanah liat ya. Tanah liat itu sesungguhnya memiliki nilai resistivitas yang sangat rendah gitu ya, rendah. Kenapa? Ada dua hal. Yang pertama, dari tanah liat sendiri atau clay itu memiliki porositas yang sangat besar, tetapi dalam hal ini memiliki permeabilitas yang rendah gitu ya, tapi masih bisa menyimpan air. Kemudian dari material clay ini itu memiliki kecenderungan bisa mengantarkan listrik dengan baik sehingga memiliki nilai resistivitas yang lebih rendah. Oke, ini mungkin contohnya ya tadi yang saya bilang anisotropik. Seperti apa sih anisotropik itu? Ya, seperti ini ilustrasinya ya. Jadi kalau kalian lihat di sini ya, di semakin antara bagian ke bawah dan bagian ke samping itu berbeda sekali ya. Apa namanya strukturnya. Kalau mungkin pasir ya, kita menganggap pasir ya bisa sama semua. Gitu. Tapi kalau misalnya dalam batuan ya seperti ini, dia namanya anisotropik inhomogeneity. Ya. Atau heterogen dan juga anisotropik gitu. Oke, dan ini berapa contoh batuan ya? Kalian lihat di sini bahwa setiap batuan itu sangat dipengaruhi dari resistivitasnya dengan pertama dari konten air. Nah, selain itu, walaupun sama-sama semuanya isi air, tapi juga memiliki nilai resistivitas yang berbeda karena adanya porositas tadi. Tentunya permeabilitas ya. Nah, di sini kalau kita lihat ya, batuan pasir yang memiliki porositas yang rendah itu juga cenderung memiliki resistivitas yang yang tinggi ya. Yang biasanya batuan pasir yang tingkat apa namanya memiliki sementasi yang rapat gitu ya, seperti yang di sini ya. Jadi ada sangat rapat ya, itu memiliki nilai resistivitas yang besar. Nah, kalau misalnya ada sensor seperti ini ya, memiliki nilai apa namanya porositas yang besar, maka cenderung memiliki konduktivitas yang rendah. Sama juga limestone sebetulnya ya, atau batuan kapur itu biasanya gampang untuk dilalui oleh air ya. Biasanya ada crack-cracknya gitu, nah itu biasanya akan dilalui oleh air. Kemudian itu yang membuat nilai resistivitasnya lebih rendah. Granit atau basal, batuan igneous rock pada umumnya itu memiliki nilai resistivitas yang besar. Kenapa? Karena memiliki apa ya, porositas yang cenderung sangat kecil ya, sehingga memiliki nilai resistivitas yang cukup besar. Oke, ini bisa dilihat aja nanti ada beberapa material ya, dan juga di sini
ada beberapa apa namanya mineral seperti kol gitu ya. Kol itu juga masuk karbon ya, susunan karbon ya. Ya kita tahu ya udah hitam gitu ya. Memiliki apa namanya konten karbon yang sangat tinggi sehingga memiliki nilai reservitas yang cukup besar juga. Nah, tergantung lagi nanti call-nya seperti apa. Kalau misalnya call-nya yang masih muda, ya itu mungkin cenderung reservitasnya lebih rendah. Tapi kalau call-nya itu sudah masuk anthracite ya gitu ya, solidite ya, oke mungkin masih kayak sedimen. Tapi kalau anthracite itu sudah sangat tinggi kualitasnya, sudah sangat rapat gitu ya, konten apa namanya karbonnya itu sangat besar, maka nilai reservitasnya itu akan sangat besar. Oke, ada yang lain, ada sense juga ya, enggak semua sense punya reservitas benar. Nah, kemudian ini terkait dengan ini nanti mungkin lebih interpretasi, tapi ini sebenarnya hanya introduksi aja dulu. Bagaimana nanti kita melakukan pemodelan di dalam metode elektronik ini yang lebih ke metode aktif. Nah, ya ini kita skip aja dulu. Oke, ada beberapa hal yang mempengaruhi parameter fisik tadi. Yang pertama adalah sifat dari batuan itu sendiri ya. Kalau misalnya batuannya itu mengandung misalnya mineral-mineral logam dan sebagainya, itu juga sangat mempengaruhi densitas ya. Tergantung dari ini tadi ya. Ada juga nanti akan mempengaruhi konten dielektrik atau di lingkaran permativitasnya. Kemudian ya ini ya tadi for fluid dan all components seperti mineral dan gas ya, itu sangat berpengaruh pada nilai densitas. Kemudian ada juga reservoir propertiesnya seperti porositas dan tingkat saturasi ya air gitu ya, atau permeabilitasnya juga ya berpengaruh di sana. Kemudian ini yang di sini juga terkait dengan adanya konten clay atau tidak gitu ya. Konten clay ini sangat berpengaruh juga pada nilai densitas. Oke, jadi ini contoh aja ya. Jadi ada shell in rock created second conducting component. Jadi karena konten shell ini kadang-kadang mempengaruhi ya. Seperti tadi saya bilang konten clay itu berpengaruh pada nilai reservitas batuan. Sehingga dari segi persamaan equation di sini, persamaan arti itu tidak memenuhi ya. Ketika ada konten apa namanya tadi yang clay atau shell di dalam batuan. Nah ini bisa dibaca aja nanti. Ini ada persamaan sendiri yang Selisian equation-nya ini bisa mempengaruhi berapa persen nilai densitasnya. Oke, kita masuk ke materi tadi terkait dengan propertiesnya. Resistivitas, konduktivitas sudah bisa dipahami ya seperti apa? Apa-apa saja yang berpengaruh terhadap nilai resistivitas dan konduktivitas? Sudah bisa? Atau ada yang mau bertanya? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ada yang mau ditanyakan? Bagaimana Laura? Setia? Apakah sudah dipahami? Atau Laura lagi tidur kali ini? Ya Pak, gimana Pak? Sudah paham? Bagaimana? Laura? Pak. Gimana? Tidak kedengaran? Bisa di-open? Enggak? Gimana Laura? Suaranya tidak kedengaran? Iya Pak. Sudah dipahami? Insya Allah Pak. Oke, apa yang sudah dipahami kira-kira bisa disampaikan nggak? Apa yang sudah diketahui kira-kira? Nah, kadang-kadang kayak gitu ya. Oke. Kemudian siapa ini? Aulia, Corina, ada? Aulia, Corina? Kayaknya nggak ada juga. Oke. Sariki? Nggak ada ya. Jadi banyak yang tak hadir. Oke, kita ada yang mau bertanya yang lain? Kira-kira Sahat sudah paham Sahat? Iya Pak, saya izin bertanya Pak.
Oh ya, silakan. Terkait yang tadi anisotropi sama isotropi itu kan kalau yang saya tahu, maksudnya berdasarkan penjelasan Bapak tadi, berarti anisotropi itu dia berlapis. Nah, sedangkan isotropi itu satu lapisan aja kan, Pak. Nah, kenapa di medium yang isotropi itu bisa ada kasus inhomogenes, Pak? Sedangkan kan harusnya kalau satu lapis berarti homogen, Pak. Oke, masih bingung mungkin. Kalau ini, jadi mungkin pikirannya saat harusnya yang isotropi itu berlapis, kalau yang anisotropi tidak berlapis gitu ya. Maksudnya gitu ya. Kalau yang isotropi Isotropi itu satu lapis, anisotropi itu dua lapis, dua lebih dari lapis. satu lapis, Pak. Oh, lebih dari satu lapis. Sebenarnya bukan itu kalau yang isotropis. Kalau yang menjelaskan satu lapis dua lapis itu lebih ke lapisan homogeneusnya, homogen atau tidak gitu. Oke. Nah, kira-kira kalau menurut saat ini berapa lapis nih kira-kira? Atau kita anggaplah sambil yang ini ya, yang bagian ini saja ya. Satu lapis ya kira-kira ya. Iya, Pak. Kita anggap kalau satu lapis berarti kita anggap ini adalah homogen ya. Sama semua materialnya enggak. Anggaplah sama ya. Ya. Berarti dia homogen ya. Nah, apakah dia isotropis atau anisotropis? Kalau tadi saat menyampaikan membayangkannya ini harusnya isotropis ya. Ya enggak? Iya, Pak, isotropis. Ya seperti itu. Oke. Nah, isotropis bukan seperti itu, tidak sama dengan homogeneous tadi ya. Nah, isotropis ini lebih ke komponen materialnya antara yang horizontal dan vertikal ya. Oke, kira-kira sama nggak kira-kira antara kalau misalnya nih atau ini yang lebih jelas mungkin ya. Walaupun ini homogeneous, kita lihat antara vertikal dan horizontalnya ini sama nggak kira-kira? Secara horizontal mungkin di sini sama semua gitu ya, tapi secara vertikalnya itu berbeda-beda. Ya. Itu namanya lebih ke apa namanya sih anisotropis. Walaupun materialnya sama gitu ya, tapi secara apa namanya ya, susunan materialnya ini akan berbeda ya, atau mungkin itu kayak gini aja supaya jelas ya. Kalau apa namanya yang kita buat dalam bola ya seperti ini, kemudian nanti apa namanya bersusun gitu ya. Nah, kita anggaplah ini kalau misalnya dia bulat-bulat semua gitu ya, berarti ini kita anggap dia isotropis ya gitu. Karena semua arah ini sama ya enggak? Kira-kira semua arahnya sama enggak kira-kira? Anggaplah ya lingkaran. Nah, kalau anisotropi itu bakalan seperti apa sih Pak? Nah, materialnya mungkin akan seperti ini nih. Ya kan? Kira-kira ukuran vertikal dan horizontalnya sama enggak kalau di sini? Beda, Pak. Berbeda. Nah, itu yang disebut dengan atau itu sedikit gambaran terkait dengan anisotropi tadi. Ya. Sehingga kalau kita lihat di materialnya, hampir semua kalau yang kita lihat di sini ya, ini dia bersifat anisotropi ya. Ya enggak? Atau isotropi? Anisotropi tentu. Anisotropi. Jadi misalnya material yang tadi kemudian cepat karena ada apa namanya? Ada beban dari atas ya, semakin namanya kan biasanya kalau terjadi sedimentasi ya, entah itu mau buat apapun itu, kalau misalnya termampat atau adanya pressure ya, itu akan membuat nanti batuannya menjadi lebih apa namanya menjadi pipi lah seperti ini ya, sehingga ini nanti akan sangat berpengaruh nanti kalau kita hitung nilai resistivitasnya. Karena kalau misalnya nih kita ukur di sini dan di sini ukur resistivitasnya ya, kita ukur secara vertikal dan horizontal itu pasti akan berbeda kan, ya enggak? Karena pertama ya susunan materialnya ada berbeda di sana. Oke, bisa dipahami. Ada gambaran kira-kira ya? Bisa, Pak. Oke, ada lagi yang lain? Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Iqbal? Kayaknya enggak ada. Oke, Pak. Gimana? Bisa Pak? Sudah paham? Sudah Pak. Sudah ya. Apa Bisa yang mengikuti. bisa mengikuti? Kira-kira apa yang sudah dipahami?
Itu Pak, anisotropik itu Pak. Oh bisa ya, oke lah. Ya, kita lanjut kalau gitu. Oke, kalau ini sudah oke lah menurut saya. Jadi kalau ada paling tidak 1-2 orang paham gitu ya, nanti bisa dijelaskan ke yang lain. Harapannya sih semua bisa paham gitu ya. Cuma kalau juga sudah banyak yang ketiduran kan agak susah pahamnya. Bisa mungkin ketemu dalam mimpi juga gitu ya. Apalagi kalau biasanya belajarnya kan sekarang online ya. Jadi bisa ada yang sambil di atas tempat tidur ya. Saya agak curiga kalau sudah di dalam kamar misalnya atau di atas tempat tidur ya biasanya kasurnya akan memanggil lebih kuat daripada kuliahnya gitu ya. Oke, tapi nggak apa-apa, kita lanjut aja dulu. Ya, oke. Nah kita masuk ke sumber medan elektromagnetik. Nah sebelumnya saya sudah sampaikan ya bahwa metode elektromagnetik ada yang pasif, ada yang aktif ya. Masih ingat nggak apa perbedaannya? Yang pasif dengan yang aktif? Masih, Pak. Oke, kalau yang aktif itu berarti di sumbernya berasal dari yang dibangkitkan oleh manusia. Kalau yang pasif itu berarti asalnya dari alam ya. Oke, ini waktunya sudah lewat sedikit, lewat 4 menit, tidak apa-apa ya, kita lanjut sedikit aja ini, nanti kita lanjut di depan ya. Nah, yang sumber dari alam ini sangat dipengaruhi oleh adanya yang ini nih. Apa yang kalian lihat di sini kira-kira nih? Radiasi dari badai matahari ya. Jadi ini tingkat radiasinya kita sekarang di 2000 berapa ya sekarang? Kalau tidak salah berarti kita sekarang 2022 kita di arah sini, berarti sudah mulai nih meningkat ya tingkat radiasinya. Saya masih ingat sekitar tahun 2000-an ya, waktu itu ya mungkin sekitar inilah 2001 gitu ya atau berapa. Nah pernah terjadi dulu ini ya sebuah fenomena yang menurut saya itu tidak sangat lazim ya terjadi. Terdapat tingkat badai matahari yang sangat besar sehingga listrik banyak negara ya, listrik di berbagai negara itu banyak yang tidak berfungsi dengan baik. Apa yang terjadi sebetulnya di sana? Ada yang tahu nggak? Karena ada radiasi ya elektromagnetik yang berasal dari radiasi medan atau dari matahari. Nah, itu sangat berpengaruh. Nah, itulah nanti yang sebetulnya akan berpengaruh atau menjadi sumber dari metode medan elektromagnetiknya. Kenapa listriknya kok bisa padam? Karena dipengaruhi oleh medan elektromagnetik tadi yang sangat besar sehingga mungkin lebih over capacity mungkin atau menjadi sangat itu ya listrik sampai mati sih ya. Itu fenomena yang sangat besar. Nah, untuk yang natural field-nya, sebenarnya apakah langsung medan IM atau kalau kita bicara tentang elektromagnetik tadi berarti ada arus listrik yang sangat besar juga gitu ya di sana. Kemudian ada medan magnet yang sangat besar. Apakah medan elektromagnetik itu berasal langsung dari badai matahari ataukah hanya berasal juga dari medan magnet bumi? Yang medan mungkin ada yang berpikir medan listriknya berasal dari matahari Pak, kemudian medan magnet itu berasal dari medan magnet bumi ya, tapi tidak seperti itu sebetulnya yang terjadi. Jadi ini merupakan interaksi ya antara medan magnet bumi dan medan magnet bumi dan badai matahari tadi. Nah apa yang sebenarnya terjadi ketika ada kira-kira seperti ini ya, ada bumi kemudian akan ada matahari lah di sana ya. Nah, ini akan memancarkan radiasi gitu ya dengan bang ya elektromagnetik atau disebut dengan misal dalam bentuk partikel gitu ya, kalau dalam fisika itu bergelombang atau partikel sehingga nanti akan menyebabkan perubahan arah dari medan magnet bumi. Nah, ini akan mempengaruhi arah medan magnet bumi. Nah, apa yang kira-kira terjadi ketika terjadi perubahan medan elektromagnetik, badai matahari itu sendiri? Maka ini akan berpengaruh pada flux medan magnet pada bumi, gitu ya. Nah, ketika terjadi perubahan fluxnya, mungkin ada gambarnya di sini ya, ini. Terjadi perubahan flux medan magnet pada bumi, maka akan menimbulkan suatu saat akan terjadi koneksi ulang antara flux medan magnet tersebut.
Dan ini akan menimbulkan arus yang sangat tinggi, arus listrik yang sangat tinggi. Dan inilah yang terjadi, yang akan mengakibatkan ya munculnya arus listrik yang sangat besar. Mau tahu kira-kira berapa ampere yang muncul di sini? 100 ampere kira-kira? Itu sekitar 1000 ya, sampai 10.000 ampere. Jadi sangat besar arus listrik yang muncul. Nah, fenomena ini muncul biasanya di kutub utara gitu ya, atau selatan ya, di dalam bentuk aurora. Pernah lihat aurora di Indonesia enggak? Di TV, Pak. Oh, di TV On the ya. spot. Oke. Apa yang menyebabkan aurora? Coba. Ada yang bisa jelaskan enggak? Ada apa yang menyebabkan? Ya, itu karena adanya tadi ya, ada medan elektromagnetik, artinya dalam di sini ada arus yang muncul, kemudian, nah kita ketahui bahwa bumi itu memiliki lapisan-lapisan ya, di mana kalau di kutub utara itu lapisan atmosfernya lebih tipis ya dibanding dengan di bagian kayak kita tropis ya. Nah, di bagian bumi itu ada namanya lapisan ionosfer. Ionosfer itu kenapa ada, berarti kan banyak ion-ion di sana ya. Nah, sehingga ketika ada arus muncul, maka itu akan menunjukkan adanya fenomena tadi, aurora ya. Nah, itu karena adanya medan elektromagnetik itu yang menyebabkan. Sehingga biasanya itu akan terlihat sangat jelas di kulit. Oke. Nah, kira-kira itu munculnya ya, medan elektromagnetik tadi yang disebabkan oleh interaksi medan magnet dan badai matahari ini kemudian ditransmisikan masuk ke dalam bumi, dan itulah yang merupakan sumber dari gelombang elektromagnetik untuk yang disebut dengan magnetotelurit. Ada medan magnetisnya, kemudian ada teluritnya ya, atau dari tadi yang arang yang muncul. Ya. Oke, nah ini seperti ini kira-kira ya apa namanya ilustrasinya ya, yang tadi yang orang muncul ya, di sini ada bagian ionosfer ya, di sana ada apa namanya, ada ion-ion yang ada, kemudian itu akan menyebabkan nanti munculnya fenomena tadi yaitu aurora ya. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya, yang lain itu adalah adanya thunderstorm atau apa ya, kilat gitu ya, yang mungkin atau lightning kalau bahasa ini ya, bahasa Inggrisnya. Nah, ini akan menimbulkan ya medan elektromagnetik juga. Tapi apa yang berbeda dengan yang tadi, kalau yang tadi itu memiliki frekuensi yang lebih rendah dibandingkan dengan yang berasal dari kilat gitu ya. Jadi dari kilat tersebut itu akan menimbulkan medan elektromagnetik ya. Kalau tadi akan muncul listrik kan misalnya, maka akan muncul gelombang elektromagnetik yang selanjutnya tadi sama ya, itu akan ditransmisikan masuk ke dalam bumi, dan itu yang menjadi sumber dari alam juga yang disebut dengan apa namanya, yang memiliki frekuensi yang lebih tinggi gitu ya. Oke, yang biasanya disebut audio magnetotelurit ya, karena dia berada pada rentang frekuensi audio itu di atas 1 Hz ya. Oke, nah itu mungkin ya. Jadi kalau secara umum ini ada yang bilang ini di atasnya di atas 8 Hz ya. Jadi untuk frekuensinya sendiri ya. Tapi secara umum ya itu di atas 1 Hz. Kalau di bawah 1 Hz itu biasanya sudah masuk dalam magnetotelurit. Nah, ini kira-kira ilustrasinya. Jadi ada dari ionosfer tadi, kemudian akan ditransmisikan masuk ke dalam bumi, kemudian nanti kita sudah belajar ini ya minggu sebelumnya bagaimana secondary field-nya ya, atau medan sekundernya itu muncul. Nah, itu disebabkan karena adanya variasi konduktivitas dalam batuan. Nah, dan itu yang nanti kita ukur di atas permukaan bumi, dan selanjutnya kita akan lakukan interpretasi untuk mengetahui, oh ternyata batuan atau di dalam ini misalnya isinya minyak, misalnya air, dan sebagainya, gas gitu ya. Misalkan nilai atau mungkin ada mineral di sana, ada mineral logam, misalnya emas dan sebagainya ya, kita bisa deteksi dengan pada itu. Oke, nah sekarang kita masuk yang terakhir ini, mungkin yang saya selesaikan aja ya, enggak apa-apa ya, sedikit ya. Ini saya minta waktu mungkin sekitar, oke, enggak sampai 5 menit lah ya, sekitar 4 menit.
Oke, jadi ini noise-nya, jadi bahan-bahan yang berbahan logam itu sebetulnya menimbulkan ya noise terhadap gelombang elektromagnetik. Kendaraan yang bergerak, kemudian ada apa namanya power line listrik gitu ya, tahu kan power line apa namanya jaringan listrik ya, seperti itu. Kemudian pipa, nah pipa baik pipa besi gitu ya, ataupun pipa air yang pipa ya, pipa PVC yang berisi air. Kenapa? Karena itu juga merupakan bahan konduktor di dalamnya. Atau mungkin ada pompa ya, pompa air itu juga sangat berpengaruh. Kemudian ada ini ya, electric fence, ini biasanya kalau di Indonesia kayaknya nggak ada ya. Kalau di luar negeri kan biasanya orang itu sapinya dilepas saja gitu ya, kemudian dibuatkan semacam pagar besi gitu, kemudian dialiri arus listrik. Nah itu biasanya banyak sih kalau di negara-negara maju yang saya pernah lihat ya. Jadi kalau di Indonesia kayaknya belum ada ya. Itu juga berpengaruh. Kemudian kendaraan tadi, kemudian ada namanya di sini cathodic protection ya. Ini biasanya di apa namanya di tambang perminyakan sih ya. Cathodic protection ini biasanya dipasang di pipa ya, supaya kita ketahui nanti kira-kira kalau ada yang bocor pipanya itu bisa dideteksi ya berdasarkan respon dari ini, karena menggunakan gelombang IF juga sih ya. Jadi biasanya sangat terlihat dari data ini. Nah, kemudian ada yang lain. Kalau misalnya kalau di listrik ya, misalnya listrik PLN itu memiliki frekuensi yang harmonik ya, atau di sini strong predicts noise itu biasanya memiliki frekuensi kalau di Indonesia 60 Hz. Jadi itu kan gampang sebetulnya kita filter nanti. Tapi ada yang lain seperti kendaraan yang bergerak ya, itu frekuensinya tidak menentu gitu ya, dan itu akan sulit nanti untuk kita hilangkan dari data kita ya. Maka kita setidaknya bisa menghindari atau bisa membuat offset ya, jarak dari noise tersebut. Nah, pengalaman yang saya pernah lakukan gitu ya, itu paling tidak kita punya jarak sekitar ya 200 meter lah ya dari noise tersebut untuk bisa mengukur apa ya medan elektromagnetik dengan baik ya. Dalam hal ini bisa MT ataupun CSM. Kalau CSM mungkin cenderung lebih bagus, tapi kalau MT ya karena dari alam biasanya sangat terpengaruh oleh noise seperti ini. Oke, mungkin itu saja kali ya. Ini contohnya ya yang saya pernah juga melihat di lapangan. Ini bisa dari power line, kemudian ada track line ini biasanya ya, macam-macam lah, ada telkom antena juga sebetulnya itu memberikan kontribusi berupa noise ya. Oke, kira-kira ada yang mau ditanyakan di sini? Nah, kita cukupkan pertemuannya sampai di sini. Ini bisa nanti dibaca ya. Ada beberapa ini di sini sumber terkait dengan fisik tadi, karena saya tidak jelaskan lebih detail, jadi bisa nanti dibaca saja di rumah. Oke. Jadi tadi ya ada tugasnya, silakan dikerjakan yang program medan elektromagnetiknya, nanti kita diskusikan minggu depan. Saya akan tanda aja dan kita ada gitu ya. Oke, atau mungkin nanti kita kumpulkan aja tugasnya ya sekalian. Apa namanya, silakan dikerjakan ya. Oke, mungkin itu saja ya.